dunia yang kehausan akan kecepatan, ada satu makhluk yang tetap melangkah dengan tenang. Bukan karena ia lambat, tapi karena ia tahu bertahan lebih penting daripada berlari. Dengan punuk di punggungnya, ia membawa air, harapan, dan sejarah. Menembus badai pasir yang bahkan waktu pun enggan hadapi. Inilah unta simbol kekuatan, kesabaran, dan kebijaksanaan padang pasir. Bukan hewan biasa, bukan pula ciptaan lokal. Ia adalah warisan dari zaman yang terlupa, ditakdirkan menjadi legenda di tanah yang tak mengenalnya sebagai asal, tapi menerimanya sebagai raja. Dia bukan dari sini, tapi dunia ini tidak akan sama tanpanya. Unta atau gamal adalah hewan berkuku genap dalam genus Camelus yang memiliki timbunan lemak khas yang dikenal sebagai punuk di punggungnya. Unta telah lama dijinakkan dan sebagai hewan ternak, mereka menyediakan makanan, susu dan daging unta, dan tekstil, serat, dan bulu unta. Unta adalah hewan pekerja yang sangat cocok dengan habitat gurun mereka dan merupakan alat transportasi penting bagi penumpang dan kargo. Ada 3 spesies unta yang masih hidup. Unta Arab berpunuk 1 merupakan 94% dari populasi unta dunia, dan unta Bactria berpunuk 2 berjumlah 6%. Unta Bactria liar adalah spesies terpisah dan kini terancam punah. Domestikasi unta oleh manusia telah dimulai sejak kurang lebih 5.000 tahun yang lalu. Unta dimanfaatkan antara lain untuk diambil susu, yang memiliki nilai nutrisi lebih tinggi daripada susu sapi, serta dagingnya, dan juga digunakan sebagai hewan pekerja. Unta identik dengan hewan yang hidup di daerah gersang, kering, dan tandus seperti gurun. Namun, sebuah bukti baru saja diungkap oleh para peneliti bahwa binatang berbulu ini pernah hidup di wilayah Kanada tinggi Arktika yang bersuhu dingin. Hal ini terungkap dengan ditemukannya sisa fosil seekor unta yang berusia 3,5 juta tahun yang ditemukan di Pulau Ellesmere yang terletak di kawasan teritori sebelah utara Kanada, Nunavut. Unta tersebut berukuran 30% lebih besar dibandingkan dengan unta yang ada saat ini. Dengan menggunakan metode sidik jari kolagen, para peneliti menganalisa sisa fosil unta tersebut. Metode sidik jari kolagen merupakan teknik yang mengukur jumlah protein tulang yang disebut tipe 1 kolagen. Mamalia memiliki karakteristik yang diukur dari jumlah protein tersebut, yang mana protein ini dapat bertahan lebih lama dari banyak molekul biologis lainnya di dalam tubuh. Temuan ini dimuat di jurnal Nature Communications, sekaligus memperlihatkan bahwa unta yang saat ini ada berasal dari unta raksasa yang dulunya pernah tinggal di hutan Arktika yang memiliki suhu lebih hangat dibanding hari ini. Ini adalah bukti pertama bahwa unta pernah hidup di sana, Arktika. Hal ini tentu mengejutkan karena biasanya kita mengaitkan unta dengan habitat yang kering dan setengah gersang, kata penulis studi ini yang juga seorang paleobiologi, Natalia Rybczynski, dari The Canadian Museum of Nature di Ottawa. Unta termasuk ke dalam genus Camelus, yang berasal dari Amerika Utara selama periode Eosen sekitar 45 juta tahun yang lalu. Kemudian menyeberang ke Eurasia melewati Bering Isthmus, yang merupakan jembatan antara Alaska dan Rusia. Para peneliti menemukan sekitar 30 potongan tulang yang merupakan bagian tibia unta atau tulang kering. Lokasi penemuan fosil, peneliti memperkirakan unta Amerika bergerak ke arah utara kurang lebih 1.200 km. Tim peneliti memperkirakan bahwa fosil yang ditemukan berusia 3,5 juta tahun silam, sebuah periode yang dikenal sebagai periode pertengahan Pliocene hangat. Suhu global kala itu diperkirakan 2-3 derajat Celcius, lebih hangat dibandingkan saat ini. Sedangkan lokasi tempat unta ditemukan bersuhu sekitar 18 derajat Celcius dengan suhu rata-rata 1,4 derajat Celcius.
punuk unta bukan cuma sekadar tonjolan di punggung yang bikin bentuk tubuhnya unik dan gampang dikenali. Tapi lebih dari itu, punuk adalah kunci utama kemampuan bertahan hidup unta di padang pasir. Gurun itu keras, cuacanya ekstrem, makanan dan air susah dicari, dan di kondisi kayak gitu, unta bisa tetap hidup. Nah, salah satu alasannya ya karena punuk ini. 1. Penyimpanan lemak. Bukan air salah kaprah paling umum soal unta adalah anggapan bahwa punuknya menyimpan air. Padahal faktanya, punuk menyimpan lemak. Lemak ini jadi cadangan energi yang bisa dipakai saat unta nggak nemu makanan dalam waktu lama. Ketika tubuh butuh energi, lemak ini akan dipecah dan digunakan oleh tubuh. Itu sebabnya punuk unta bisa mengecil atau bahkan miring ke samping kalau cadangan lemaknya habis. Dengan cara ini, unta bisa bertahan hidup selama berhari-hari tanpa makanan di tengah gurun yang tandus. Lemak di punuk itu ibarat power bank buat tubuhnya. 2. Mengatur suhu tubuh. Selain sebagai sumber energi, penempatan lemak yang terpusat di punuk juga punya manfaat lain yang nggak kalah penting, yaitu untuk mengatur suhu tubuh. Di lingkungan ekstrem seperti gurun, suhu siang bisa sangat panas dan malam sangat dingin. Dengan menyimpan lemak hanya di satu bagian tubuh, panas dari metabolisme nggak nyebar ke seluruh tubuh, sehingga suhu tubuh unta tetap stabil. Ini bentuk adaptasi yang luar biasa, karena hewan lain biasanya nyimpan lemak di bawah kulit, yang justru bikin panas tubuh naik. Unta malah sebaliknya, lemak dikumpulin di punggungnya, supaya bagian tubuh lain tetap adem. 3. Adaptasi hidup di lingkungan kering, gurunnya keras, makanannya minim, air juga langka. Tapi unta tetap bisa jalan jauh, bahkan berpuluh-puluh kilometer tanpa berhenti. Itu semua karena dia punya cadangan energi dari punuknya. Dengan begitu, unta nggak harus makan terus-menerus. Dia bisa fokus jalan dan bertahan hidup, karena lemak di punuk udah cukup untuk menopang kebutuhan tubuhnya. Ini bikin unta jadi salah satu hewan paling tahan banting di dunia. Keempat, indikator kondisi fisik unta. Menariknya lagi, punuk juga bisa jadi semacam indikator kesehatan. Unta yang sehat biasanya punya punuk yang besar, tegak, dan penuh. Itu tandanya dia punya banyak cadangan energi dan dalam kondisi prima. Tapi kalau punuknya mulai mengecil, kelihatan kempes, atau bahkan miring, itu tandanya unta tersebut udah mulai kekurangan energi atau belum makan cukup lama. Jadi, dengan melihat punuk aja, kita udah bisa sedikit banyak tahu kondisi fisik unta tersebut. Intinya, punuk bukan cuma hiasan atau sekadar pembeda dari hewan lain. Punuk adalah salah satu bentuk adaptasi biologis paling luar biasa yang dimiliki hewan gurun. Dengan cadangan lemak di punuk, unta bisa hemat energi, tahan lapar, dan tetap stabil di suhu ekstrem. Kalau nggak punya punuk, bisa dibilang unta nggak akan jadi sekuat sekarang. Nah, setelah kita bahas soal punuk yang nyimpen lemak, lo mungkin bertanya-tanya, kalau bukan di punuk, terus unta nyimpen airnya di mana dong? Jawabannya, di seluruh tubuhnya. Tapi, yang lebih luar biasa lagi, unta bisa minum sekali banyak banget, bahkan sampai 40-60 liter air cuma dalam waktu beberapa menit. Dan yang bikin takjub, dia nggak keracunan atau kembung. Gimana caranya? 1. Struktur sel darah merah yang unik. Kunci utamanya ada di sel darah merah unta. Bentuk sel darah merah unta itu oval, lonjong, beda dari sel darah merah manusia yang bulat. Bentuk ini bikin darah mereka bisa mengalir lebih lancar, bahkan saat tubuh kekurangan air atau saat tiba-tiba menerima banyak cairan sekaligus. Karena sel darah merahnya bisa mengembang dan menyusut tanpa pecah, unta bisa menyerap air dalam jumlah besar dalam waktu singkat, tanpa bikin tekanan osmotik di tubuhnya jadi berantakan. Kalau hewan lain coba minum sebanyak itu, bisa-bisa langsung keracunan air atau bahkan gagal ginjal. 2. Ginjal yang sangat efisien. Selain itu, unta punya ginjal yang super hemat air. Mereka bisa memfilter urin supaya jadi sangat pekat. Jadi air yang keluar dari tubuh benar-benar minimal. Bahkan, kotorannya pun kering banget. Bisa langsung dipakai buat bahan bakar api.
Jadi, meskipun mereka minum dalam jumlah besar, airnya nggak gampang kebuang. Tubuh unta nyimpen air itu dengan sangat efisien, makanya dia bisa tahan lama tanpa minum lagi. 3. Adaptasi fisiologis lainnya. Nggak cuman itu, suhu tubuh unta juga bisa berubah-ubah tergantung waktu. Siang hari, suhu tubuhnya bisa naik sampai 41 derajat Celcius tanpa bikin dia berkeringat. Malam hari bisa turun lagi. Dengan cara ini, unta bisa menghemat air karena dia jarang banget keringetan. Bayangin aja, manusia baru jalan dikit aja di gurun udah mandi keringat, tapi unta adem ayem aja karena tubuhnya udah diatur buat tahan panas. Jadi, selain punuk yang nyimpen energi, unta juga punya sistem tubuh yang canggih banget buat mengelola air. Mulai dari sel darah merah, ginjal, sampai suhu tubuh, semua bekerja bareng supaya dia bisa minum banyak sekaligus dan tahan lama tanpa minum lagi. Itulah kenapa unta disebut sebagai kapal gurun karena dia emang jadi alat transportasi hidup yang paling tangguh buat ngelawan kerasnya alam. Oke bro, sekarang kita udah sampai di akhir video. Dan kalau lu nonton sampai sini, lu pasti sadar satu hal, unta itu bukan hewan biasa. Dari asal-usulnya yang udah ribuan tahun jadi sahabat manusia, sampai perannya dalam transportasi, pangan, bahkan budaya. Belum lagi kemampuan adaptasinya yang gila-gilaan, punuk buat nyimpen lemak, darah dan ginjal super efisien, dan kemampuan minum air yang luar biasa. Semua itu bikin unta jadi makhluk tangguh yang bisa dibilang the real survivor of the desert. Bayangin aja, hidup di tempat yang kering, panas, nggak ada makanan, tapi unta tetap bisa jalan jauh, bantu manusia, dan tetap kuat. Bukan cuma keren, tapi juga penuh pelajaran soal ketangguhan, efisiensi, dan adaptasi. Dan yang paling menarik, makin kita pelajari makhluk seperti unta, makin kita ngerti gimana luar biasanya alam semesta ini bekerja. Setiap bagian tubuh punya fungsi, setiap tantangan alam punya solusi biologisnya sendiri. Unta tak berlari, tapi ia tak pernah tertinggal. Ia tak banyak bicara, tapi diamnya menyimpan ribuan kisah. Di dunia yang terus bergerak cepat, unta mengingatkan kita bahwa kekuatan sejati tidak terletak pada kecepatan, tapi pada kemampuan untuk terus melangkah. Meski pelan, meski sendiri, ia bukan sekadar hewan, ia adalah simbol ketahanan, kebijaksanaan, dan kesetiaan pada tujuan. Dan mungkin dari seekor unta, kita belajar arti sabar, arti bertahan, dan arti setia pada perjalanan hidup. Kalau kisah ini menyentuhmu atau membuatmu melihat unta dengan cara yang berbeda, jangan lupa like, tinggalkan komentarmu, dan subscribe untuk cerita-cerita lain yang menginspirasi. Karena terkadang, pelajaran terbesar tidak datang dari mereka yang bersuara lantang, tapi dari makhluk yang paling diam.